Baik, Susi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh peserta webinar ke-14 DPP Patelki. Kepada yang terhormat Bapak Widodo sebagai Ketua Umum beserta jajarannya yang telah memberikan ruang kepada kita semua untuk sama-sama terus belajar di era pandemi ini, karena banyak hal yang bisa kita pelajari dengan adanya pandemi ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau ingin men-share, berbincang dengan teman-teman ATLM di seluruh Indonesia tentang how to choose safety pre-analytical product in laboratory. Kalau berbicara tentang safety tadi Pak Har sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ini sangat-sangat penting terhadap keselamatan kita. Ada 3 selamat, ada 3 aman dengan safety ini di lingkungan kesehatan. Yang pertama, aman untuk diri sendiri. Jadi amankan dulu diri sendiri, kemudian aman bagi pasien, dan yang ketiga aman bagi lingkungan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai seberapa penting peran laboratorium dalam menegakkan diagnosa. Ini ada kaitannya dengan pre-analytical tadi atau produk pre-analytical tadi yang berdampak kepada hasil diagnosa laboratorium pada akhirnya. Para dokter banyak yang membutuhkan tes hasil laboratorium yang akurat untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatannya atau terapi. Estimasi lebih dari 70% keputusan klinisi itu berbasis kepada informasi yang diberikan oleh laboratorium dari hasil laboratorium. Oleh karena itu, laboratorium sangat mempunyai peranan penting dalam menegakkan diagnosa. Kita ketahui bahwa ada 3 tahapan dalam proses pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, proses pre-analytical, termasuk di dalamnya permintaan pemeriksaan, kemudian identifikasi pasien, itu yang sangat penting selain identifikasi dari spesimen itu sendiri. Kemudian pengumpulan bahan, transport, pengiriman, dan prosesnya. Tahapan yang kedua, analytical, atau tahapan analitik, itu mencakup keseluruhan pemeriksaan. Tahapan yang ketiga, post analytical, ini juga memegang peranan penting manakala kita mengeluarkan hasil laboratorium yang kita periksa, kemudian interpretasi dari hasil tersebut yang kita berikan kepada klinisi, follow up-nya seperti apa, penyimpanan, di sini storage, penyimpanan untuk dokumen dari hasil yang kita keluarkan, kemudian retesting, pengulangan jika diperlukan. Ada beberapa kesalahan atau ada penelitian yang menggambarkan bahwa dari tahapan-tahapan tersebut ada yang paling dominan yaitu tahapan pre-analytical, di mana berkontribusi sebesar 46% sampai 68%. Itu kesalahan laboratorium ada pada tahap pre-analytical. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali tahapan-tahapan di pre-analytical, dari mulai yang pertama itu identifikasi, komunikasi kita, kemudian order permintaan, ada identifikasi di situ di dalamnya. Kemudian ada juga tes yang tidak ditandai atau luput dari permintaan, padahal itu diperlukan, tidak tercatat, tidak terorder. Kemudian ada juga permintaan yang salah dari klinisi atau perawat di ruangan, biasanya salah. Kemudian ada juga permintaan pemeriksaan yang hilang.
Ini biasanya kalau yang kita di daerah masih menggunakan kertas yang manual, jadi belum rice cooker, itu masih terjadi hal seperti ini. Lain halnya kalau sudah terintegrasi dengan sistem informasi laboratorium, mungkin ini bisa diminimalisir. Kemudian ada kesalahan pada identifikasi tadi sudah disebutkan, kemudian ada preparasi, ada kesalahan label pada tube, kemudian pengumpulan sampel yang salah. Nah, ini kaitannya dengan ketidaktahuan ATLM mengenai jenis-jenis tabung dengan antikoagulannya, dan beberapa kesalahan lain. Nah, ini kesalahan tersebut berkontribusi tadi sebesar 46 sampai 68%. Dari kesalahan-kesalahan tersebut ternyata berdampak langsung menjadi meningginya biaya atau kos dari perawatan tersebut. Karena dengan terjadinya kesalahan tadi, otomatis ada pengulangan, ada biaya-biaya yang memang tidak perlu menjadi beban. Kemudian kalau di lapangan seperti di kami itu tidak berhasil ambilan sampel 1 kali menjadi 2 kali misalnya dan sebagainya. Nah, di sini akan berdampak langsung terhadap, kemudian berdampak lainnya yaitu menurunnya kepuasan pelanggan. Nah, ini yang sangat penting. Dengan adanya kesalahan-kesalahan tadi sehingga kepuasan pelanggan menjadi menurun, menjadi tidak percaya dengan hasil kita. Masyarakat sekarang sudah bebas membanding-bandingkan hasil mana, bisa memilih lab mana yang dianggap paling berkualitas. Kemudian dalam hal perkembangan, ini ada perkembangan tentang instrumen maupun peralatan laboratorium secara signifikan dapat mengurangi tingkat kesalahan selama fase analitik. Tentu ini produk-produk yang bisa meminimalisir kesalahan yang tadinya manual menjadi otomatis dan lain sebagainya. Meskipun ada peningkatan dalam otomatisasi pre-analitik, fase pre-analitik tetap menjadi bagian yang paling rentan terhadap kesalahan dari pengujian laboratorium karena kompleksitasnya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan peran pre-analitik tersebut. Nah, ini banyak faktor-faktor kritis dan sumber kesalahan pre-analitik pada pengambilan dan penanganan spesimen COVID-19. Di antaranya faktor-faktor kritis yang ditemukan pada spesimen sampel darah maupun serum, spesimen swab, spesimen sputum, dan lain-lain. Laboratorium memegang peranan penting dalam mendeteksi SARS-CoV-2. Ada pemeriksaan yang sekarang menjadi golden standard ya, menjadi golden standard yaitu real time PCR. Nah, ini menjadi sangat terkenal. Kemudian ada hematologi juga, bidang kimia klinik, ada beberapa yang diperlukan oleh klinisi, sangat-sangat membantu baik itu dalam penegakan diagnosa, pemantauan maupun dalam tahap screening. Kita jadi mengenal betapa sekarang analis gitu ATLM mengenal apa itu NLR, apa itu limfosit absolut yang sebelumnya memang tidak familiar kita. Apa itu neutrofil absolut juga, jadi kita lebih paham ke arah itu. Kemudian tes serologi, nah ini yang tidak kalah meluasnya di masyarakat juga. Antikultur virus, kalau ini difasilitasi di lab khusus yang mempunyai BSL 3, tidak dilakukan rutin karena pentingannya ini hanya untuk penelitian biasanya. Ada protokol lab COVID. Nah, ini saya kutip dari paparan Profesor Dr. Aryati, SPPK, Ketua PDS Patlin pada paparannya pada bulan Maret 2020 ini, di mana pemeriksaan lab yang menunjang diagnosis, pemantau, dan ini bisa kita lihat
melihat bagaimana jumlah limfosit absolut, R atau neutrophil limfosit rasio. Kemudian bagaimana perkembangannya setelah terpapar atau pemantauan selang beberapa waktu, itu juga menjadi keputusan dari para dokter dalam menegakkan diagnosa. Kimia klinik CRP juga. Kemudian ada ferritin, analisa gas darah, elektrolit dari serologi, kombinasi rapid test, antibody dan PCR real time. Kalau ini sekarang ada metode TCM juga yang memberdayakan laboratorium atau rumah sakit yang mempunyai alat gene expert yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan tuberkulosa. Dan ada juga pemeriksaan tambahan yaitu hemostasis, PTA-PPT, D-dimer, fungsi ginjal dan lain sebagainya. Karena infeksi virus ini semakin lama akan semakin berpengaruh ke fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Jenis spesimen pasien COVID seperti kita ketahui bahwa ada beberapa yang berasal dari pusat nasofaring dan orofaring, sputum, bronchoalveolar lavage, trachea. Nah ini yang paling sering dilakukan sekarang ini, yang masif dilakukan adalah swab test dari nasofaring dan orofaring, di mana pada bahan pengambilannya swab Dacron itu harus menggunakan, sekarang yang direkomendasikan itu adalah swab Dacron atau flow tube swab dalam virus transport media atau VTM atau salin steril. Suhunya 2-8 derajat Celcius, penyimpanan kurang atau sama dengan 12 hari pada 2-8 derajat Celcius. Kemudian lebih dari 12 hari itu harus menggunakan dry ice. Dan selanjutnya, jadi ada beberapa kriteria sampel yang perlu dan sesuai dari klinisi permintaan apa yang diperlukan. Nah ini ada jaringan biopsi atau autopsi termasuk dari paru-paru dalam media VTM juga. Diperlukan kontainer steril, suhu juga 2-8 derajat Celcius. Yang terakhir serum. Nah, ini yang idealnya itu ada 2 sampel, yaitu akut dan konvalesen. Kalau kita sekarang ada yang hanya 1 kali, ada yang memang 2 kali, harusnya itu yang seharusnya 2 kali untuk penegakan diagnosa, karena serum di dalam atau antibodi di dalam serum tersebut ada masa window period dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang memang pada pemeriksaan pertama mungkin belum terdeteksi dan baru muncul beberapa hari kemudian dan bisa terdeteksi di pemeriksaan selanjutnya. Nah ini stabilitas virus yang perlu digarisbawahi, bahwa stabilitas virus COVID-19 di dalam salin steril atau VTM dapat bertahan selama 14 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius. Sebagai pengganti salin steril dapat digunakan PBS atau phosphate buffer. Dalam menangani sampel, apapun sampel yang akan kita ambil, itu kita harus benar-benar mengutamakan atau aware precaution atau kewaspadaan universal, di mana sebelum kita melakukan tindakan medis, tindakan aseptik dan lain-lain, wajib kita aware dengan kewaspadaan universal ini. Di antaranya ada 2 hal yang paling penting, yaitu hand hygiene dan APD. APD-nya tentunya harus sesuai dengan peruntukannya. Pengambilan spesimen, ada beberapa jenis pengambilan spesimen. Yang pertama yaitu pengambilan spesimen dari nasofaring. Ini adalah dari proses pengambilannya. Ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan gitu ya, yang perlu dalam pelaksanaannya ternyata terbiasa melaksanakan ini, ada beberapa hal yang menjadi bagian penting. Misalnya
hindari menggunakan VTM yang mengandung bahan yang menginaktivasi virus. Kemudian pada saat menggunakan swab yang terbuat dari Dacron atau rayon steril atau jenis flocked swab tersebut, tangkainya lentur dan itu harus dimasukkan sampai batas yang ditandai atau batas potong, ada break line di situ. Kemudian jangan menggunakan swab kapas atau swab yang mengandung kalsium alginat atau swab kapas dengan tangkai kayu karena mungkin mengandung substansi yang dapat menghambat proses pemeriksaan secara molekuler. Kita tahu kalau kapas itu permukaannya mudah larut atau mudah berbaur dengan larutan sehingga akan mempengaruhi dari proses pemeriksaan. Kemudian pastikan tidak ada obstruksi di hidung, tidak ada sumbatan hidung. Di sini bukan sumbatan kotoran, tapi dalam arti sumbatan misalnya mempunyai polip di hidung. Ini kemarin saya alami sendiri waktu melaksanakan swab. Pasiennya sendiri atau yang kami swab itu memberikan informasi, maaf Ibu, hidung kanan saya ada polipnya gitu. Beruntung pasien tersebut memberitahu sehingga hanya satu nasofaring yang kita ambil, hanya satu lubang. Kemudian memang tidak boleh ditusuk, kalau ada obstruksi nanti ada perdarahan dan lain sebagainya. Kemudian jika ada lebih dari satu pasien maka plastik klip dibedakan terpisah untuk menghindari cross kontaminasi. Penyimpanan sama di suhu 2-8. Pada saat pengambilan swab disarankan pasien matanya tetap terbuka. Nah, ini juga penting karena pada saat memejamkan mata itu otot di hidung ikut mengecil sehingga kita akan lebih sulit mengambil swabnya. Nah, ini harus kooperatif meskipun pasiennya merasa boros kata bahasa Sunda, tapi tetap untuk kita sarankan tetap membuka matanya. Kemudian pada proses pengambilan sputum itu yang paling penting di sini adalah pengambilan atau mengeluarkan sputum itu harus di tempat khusus yang disebut dengan bilik sputum, di mana itu kita untuk menghindari aerosol yang mungkin akan memapari kita dan syarat dari pengeluaran sputum memang harus pada bilik sputum yang terpapar langsung dengan sinar matahari sehingga bakteri tersebut dalam beberapa waktu akan mati dengan panasnya sinar matahari. Kemudian pot sputum juga harus yang tertutup rapat, disarankan yang berulir untuk menghindari sampel bocor atau tumpah. Ada beberapa kali pengalaman kami mengirim sampel sputum ke lab rujukan yang ada TCM itu kendalanya tumpah. Ternyata bisa tidak kurang kuat menutupnya atau karena memang pot dari sputum tersebut tidak berulir. Kalau berulir itu lebih aman. Kemudian dalam pengambilan spesimen darah atau serum, di sini ada beberapa peralatan yang dibutuhkan. Ada dua metode dalam pengambilan spesimen darah, ada closed system dan open system. Kalau closed system itu memakai sistem vacuum thinner atau tube, dan kalau open system memakai siring disposable biasa. Kemudian pakai wing needle jika diperlukan. Biasanya ini pada bayi atau orang tua yang memang venanya sangat kecil. Kapas alkohol, kapas kering, vial atau tabung yang bertutup ulir. Nah, di sini disarankan tabung darah juga bertutup ulir untuk wadah spesimen serum. Ini sesuai dasarnya dari keputusan Menteri Kesehatan nomor HK01 Menkes. Jadi disarankan itu yang tutup tabungnya yang ada ulirnya. Dan yang perlu diperhatikan juga adanya proses sentrifugasi yang akan menimbulkan aerosol. Untuk itu dalam penanganan sentrifugasi terhadap darah terduga COVID itu harus hati-hati dengan proses sentrifugasi. Jadi ada perlakuan khusus
begitu selesai pemutaran dengan waktu tertentu harus ditutup beberapa waktu, kemudian kurang lebih 10-20 menit baru nanti dibuka. Bila ada setelah dibuka misalnya ada pecahan atau apa, itu cepat tutup kembali dan diberikan waktu lagi 20 menit untuk tidak segera dibuka. Harusnya lebih disarankan lagi pemeriksaan darah atau pemrosesan itu, sentrifugasinya itu disimpan di dalam BSL. Pemeriksaan rapid juga meskipun rapid itu disarankannya kita melakukannya di dalam BSL. Keuntungan dari metode vakum tadi lebih safety yang pertama karena tidak kontak langsung dengan darah pasien. Tertutup rapat mengurangi bahaya aerosol, kemudian tidak mudah pecah saat pemutaran atau jatuh. Kita tahu produk-produk yang memang sudah banyak sekarang yang menggunakan bahannya plastik, tidak lagi memakai kaca. Kemudian lebih akurat, karena perbandingan darah dengan antikoagulan itu tepat. Kemudian tertutup, mencegah penguapan dari bahan, dan lapisan dindingnya ada 2 lapis atau double sandwich. Ini mencegah penguapan. Keuntungan lainnya, volume darah lebih banyak, darah cepat beku karena adanya zat clot aktivator. Kemudian adanya gel, stabilitas serum juga lebih lama. Nah, ini yang harus banyak diketahui, tapi saya yakin semua APLM ini sudah pahamnya dengan urutan atau order of draw ini, di mana sangat menentukan kualitas sampel kita. Kalau terjadi kesalahan, kita memilih jenis tabung antikoagulan yang salah, ini akan sangat berdampak sekali terhadap hasil pemeriksaan. Karena ada beberapa di antaranya yang mengandung kalium, natrium misalnya. Sementara kita perlu pemeriksaan untuk itu. Nah, ini akan berdampak sangat signifikan terhadap kesalahannya. Praktek flebotomi ada beberapa hal yang menjadi penting. Yang pertama tadi sudah dibahas bahwa identifikasi itu penting. Kemudian komunikasi yang baik dan efektif. Di mana lewat komunikasi ini kita akan mendapatkan hal-hal yang bisa kita gali informasinya. Kemudian riwayat penyakit dan lain sebagainya. Pasien juga merasa nyaman dengan kita dapat berkomunikasi dengan baik. Yang akhirnya kalau sudah kita bisa bekerja sama dengan pasien, merasa nyaman, kita bisa memperoleh atau mengambil spesimen itu dengan lancar. Yang lainnya perencanaan dan persiapan, kemudian lokasi penusukan ini juga penting, lokasi mana, titik vena yang mana yang paling baik, jaminan kualitas untuk pengendalian infeksi dan meminimalkan risiko kecelakaan. Jadi kita harus memilih peralatan yang safety untuk meminimalisir risiko tadi. Kemudian standar kualitas perawatan untuk pasien dan petugas kesehatan termasuk ketersediaan APD, ketersediaan profilaksis, pasca pajanan. Ada juga kemungkinan ada post expose dari profilaksis tersebut. Yang lainnya menghindari peralatan flebotomi yang terkontaminasi, kemudian edukasi terhadap flebotomis ini penting sehingga ATLM itu tahu bagaimana pentingnya mengetahui proses-proses dari flebotomi, kenapa harus dengan tabung yang sesuai dan lain sebagainya, urutan-urutannya dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi dari kualitas sampel, ketepatan dalam pemilihan lokasi tusukan, dalam tadi udah ya menentukan jenis tabung. Nah, ini ketepatan labeling juga penting di sini, memberikan labelnya itu di depan pasien agar pasien merasa percaya bahwa darah yang kita ambil adalah yang kita periksa adalah darah pasien tersebut. Kemudian menggunakan needle yang sesuai, lebih disarankan safety needle. Jadi kita terhindar atau meminimalisir dari tertusuknya oleh jari. Ini ada yang langsung klik gitu nih, digit langsung keluar jarinya. Transportasi spesimen, pemahaman persyaratan spesimen. Ada good practice untuk biologi material, clear labeling yang pertama. Harus jelas, label harus jelas. Kemudian plastik itu lebih baik daripada gelas.
Kemudian gunakan rak, troli juga. Ini pada saat mobile mengirimkan satu tempat ke tempat lain itu lebih aman untuk memakai troli seperti ini. Kemudian kemungkinan ada material yang tertumpah, jadi kita harus menyiapkan penyerapnya. Permukaan yang terdokumentasi, kemudian kita juga perlu ada spill kit di laboratorium itu karena rentan dengan tumpahan bahan biologis seperti tumpahan darah atau bahan-bahan lainnya. Ini perlu juga adanya pelatihan khusus, biasanya di rumah sakit itu PPI yang memberikan pelatihannya, alurnya seperti apa aja yang ada di dalam. Kemudian kita juga harus menghindari area yang orang-orang berkomunikasi banyak, area-area umum. Kemudian juga ada training komunikasi. Training komunikasi juga penting karena penting. Kemudian ada model 3 packaging yang ada 3 lapis. Ini untuk pengiriman material bahan berbahaya. Ada beberapa kerentanan yang berpotensi pada proses pre-analytical. Ini prosesnya yang pada diagnosa virus corona. Ada ketidaksesuaian dalam pengumpulan darah, kemudian bahan atau sampel juga volumenya kurang, sehingga kualitas dari sampel tersebut karena volumenya kurang tidak baik. Kemudian ada beberapa substansi yang hadir yang bisa mengganggu, kemudian ada pemipetan yang manual, salah identifikasi, prosedur yang kurang baik, yang tidak sesuai, koleksi, sampel handling, dan lain sebagainya. Ini hampir sama dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sampel atau perlakuan phlebotomi. Contoh kasus dari pre-analytical yang kurang baik tadi, ini ada contoh kasusnya. Orang yang diduga suspek COVID, diduga kuat, diperiksa RT-PCR-nya, hasilnya negatif. Hasil tes pemeriksaan negatif pada spesimen tunggal, terutama jika spesimen berasal dari saluran nafas atas, ini tidak menyingkirkan kemungkinan tidak adanya infeksi. Jadi ini hasilnya sebetulnya bisa saja kemungkinannya false negatif. Ternyata beberapa faktor yang dapat menyebabkan hasil negatif palsu itu pada pasien yang terinfeksi meliputi kualitas spesimennya yang tidak baik, sehingga mengandung sedikit material virus atau load virusnya itu. Kemudian spesimen yang diambil pada masa akhir infeksi, jadi masa akhir atau memang terlalu awal atau early period. Spesimen tidak dikelola dan tidak dikirim dengan transportasi yang tepat. Selanjutnya kendala teknis yang dapat menghambat pemeriksaan ini dari proses analitiknya. Kesalahannya seperti sebetulnya bukan kesalahan dalam kita menganalisa, akan tetapi virusnya ini sendiri kemungkinan sudah bermutasi. Untuk pemeriksaan pengulangan termasuk spesimen saluran pernapasan bagian bawah atau respiratory tract lower. Jadi ini diperlukan pemeriksaan ulang, jadi perlu retesting. Praktek phlebotomi yang baik dipengaruhi oleh faktor-faktor, sudah ya saya kira tadi sudah dibahas. Ini juga, nah dalam pengepakan spesimen biologis yang akan kita kirim harus kita proses atau kita pengelolaannya itu menurut standar atau kaidah yang berlaku, di mana memakai yang 3 layer atau 3 packaging, triple packaging. Kemudian spesimen juga dinamai dengan UN 3373, diberi kode sebagai substansi biologis kategori B. Ketika akan diangkut, ditransportasikan dengan tujuan diagnostik atau investigasi. Sangat disarankan pada saat pengiriman spesimen ditempatkan di dalam cool box suhu 2-8 derajat Celcius. Akan tetapi bila pengiriman diperkirakan lama lebih dari 3 hari, spesimen dikirim menggunakan dry ice. Itu sumbernya dari WHO. Nah ini pengiriman spesimen kalau pada kasus suspek atau yang kontak erat
itu dilakukan oleh petugas dinas kesehatan. Jadi pengiriman spesimennya itu misalnya ada pemeriksaan masif di kabupaten atau di puskesmas, itu yang memeriksa juga tim dari dinas kesehatan, dan yang mengirim sampel ke laboratorium rujukan, biasanya laboratorium provinsi atau lab-lab yang ditunjuk pemerintah, itu adalah dari dinas kesehatan sendiri dengan menyertakan formulir penyelidikan epidemiologi. Pengiriman spesimen ke laboratorium pemeriksa dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir door to door pada kondisi yang memerlukan kalau urgent, tapi tetap dengan standar pengiriman yang baku. Kemudian pengiriman port to port ini biasanya di wilayah penerbangan ya, di airport, petugas dinas kesehatan dapat berkoordinasi dengan petugas TKP. Di sana suka ada swab massal dan lain sebagainya. Ini petugas dinas kesehatan itu berkoordinasi dengan dinas kehutanan dan kelautan ya, setempat dan laboratorium pemeriksa. Spesimen segera dikirimkan ke lab pemeriksa paling lama 1 kali 24 jam. Memilih bahan atau alat laboratorium yang akan digunakan, ini harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti tadi, yang pertama tentunya harus dilihat dari safety nggak buat kita. Yang selanjutnya itu sesuai kebutuhan. Kita perlu nggak dengan alat atau bahan tersebut? Speknya sesuai nggak dengan laboratorium kita? Jadi jangan sampai menggunakan alat yang memang tidak kita butuhkan, tidak kita perlukan, kita belum memerlukan untuk itu. Kemudian produksi pabrik yang telah dikenal. Nah ini yang telah dikenal, terregistrasi, tersertifikasi, ini penting buat kita agar terhindar dari hal-hal yang memang ilegal. Deskripsi lengkap dari bahan, ini perlu melampirkan keterangan yang lengkap tentang bahan apa, bahayanya seperti apa. Ada di situ dilihat juga masa kadaluarsa dan sebagainya. Produk berkualitas dan aman, volume atau isi kemasan. Volume atau isi kemasan juga menentukan apakah kemasannya itu cepat rusak, mudah itu air ya misalnya, atau volumenya juga kita perhatikan. Kita penting memilih volume, misalnya frekuensi pemeriksaan atau jumlah pemeriksaan di kita, pemeriksaan tertentu belum banyak. Nah, itu akan menentukan volume dari bahan yang kita beli. Kita memilih kit yang isinya sedikit atau lain sebagainya, jadi kebijakannya itu perlu melihat volume. Kemudian digunakan untuk pemakaian ulang atau sekali pakai. Mudah diperoleh di pasaran. Jadi jangan sampai kalau sudah beli sekali terus kesananya tidak ada lagi. Discontinue, nah itu kita susah lagi mendapatkannya. Kemudian nilai ekonomisnya. Bukan berarti di sini harus murah, tetapi dari segi ekonomis dengan laboratorium kita masih memungkinkan atau tidak. Harganya kompetitif. Nah ini pemasok, jadi vendor tadi sudah dibahas oleh Pak Har bahwa kita perlu melihat reputasi dari vendor tersebut, jejak bagaimana vendor tersebut dalam memasok atau melayani, kemudian legalitas dari perusahaan tersebut, rekomendasi itu juga penting, kelancaran dan kesinambungan pengadaan, dan pelayanan purna jual. Nah ini adalah hal penting, pelayanan purna jual. Jadi jangan sampai sudah install alat atau kita membeli alat, sananya sudah tidak ada proses kalibrasi, tidak ada proses maintenance dan lain sebagainya. Itu sangat penting, pelayanan dari purna jual. Bagaimana kalau ada trouble dengan alat tersebut, apakah responnya cepat? Itu juga ada SPO-nya sendiri, berapa lama vendor tersebut bisa menghandle jika terjadi trouble dengan alat atau apapun yang kita beli dari pemasok tersebut. Nah ini yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa melihat atau akan membeli alat kesehatan, bahan atau alat kesehatan.
maupun reagensia, kita perlu melihat ada uji fungsi dari alat kesehatan tersebut. Bisa tidak memperlihatkan uji fungsinya, ini penting untuk memperoleh. Karena untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang valid, diperlukan alat kesehatan yang baik. Kemudian uji fungsi juga diperlukan untuk menilai dari kinerja alat kesehatan tersebut, maka diperlukan uji fungsi. Uji fungsi untuk menilai akurasi dan presisi, bagaimana ketepatannya, bagaimana ketelitiannya, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipercaya, hasil pemeriksaan yang kita keluarkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang penting lagi adalah sensitivitas dan spesifitasnya. Kita beberapa waktu lalu awal-awal pandemi ini ada, semua berburu rapid test, karena itu yang satu-satunya mungkinnya salah satu yang memang lab-lab sederhana bisa melakukan, karena kepentingan di pelayanan juga kita untuk screening agar kita menjadi lebih hati-hati. Itu juga ada beberapa rumah sakit yang memberikan kebijakan mengetes pasien yang akan masuk dirawat atau yang akan melakukan tindakan operasi, itu dilakukan pemeriksaan rapid test terlebih dahulu, meskipun WHO tidak merekomendasi, ada beberapa juga yang kurang merekomendasikan, tapi untuk screening sangat perlu atau sangat dirasakan bermanfaat. Kemudian sertifikasi dari badan atau ya. Bu Lili, mohon maaf saya mengingatkan waktunya 2 menit lagi, Bu. Ya, tinggal 1 slide kok, Mbak. Ya, pas, Bu. Kemudian sertifikasi dari badan atau lembaga yang berwenang. Nah, ini juga penting kita ketahui. Biasanya ini ada badan yang berwenang, Ditjen Yanmed, misalnya dalam hal uji fungsi. Ini ada di slide berikutnya. Tapi sebelum itu juga alat harus terkalibrasi dengan baik dan secara berkala. Itu harus kita pastikan agar manfaat atau memang fungsi alat tersebut masih baik, sudah terkalibrasi dengan baik. Nah, ini skema pelaksanaan uji fungsi alat kesehatan yang diadakan atau yang dari Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik Ditjen Yanmed Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ini tahapan-tahapannya, di mana vendor alat kesehatan tersebut mengajukan permohonan uji fungsi untuk misalnya untuk kimia klinik dan hematologi. Kemudian presentase produk alkes yang akan diuji, kemudian pelaksanaan uji fungsi alkes tersebut, kemudian evaluasi. Jadi uji fungsi ini dilaksanakan oleh laboratorium penguji, kemudian evaluasi hasil uji fungsi tersebut. Apabila lolos uji, itu akan mempunyai sertifikat. Salah satu contohnya itu yang lolos uji di Ditjen Yanmed ini, misalnya kita suka ada pada saat PME atau uji pemeriksaan mutu eksternal, itu suka ada alat-alat atau reagen-reagensia yang memang sudah masuk ke dalam daftar tersebut. Nah, itu salah satunya adalah sudah lulus dari uji fungsi tersebut. Slide terakhir, kesimpulannya bahwa pemilihan produk yang aman sesuai standar akan sangat berdampak pada patient safety. Aman untuk diri, aman untuk pasien, dan aman untuk lingkungan kita. Dan juga dengan patient safety kita terhindar dari beberapa yang mungkin berisiko memaparkan bahan-bahan berbahaya atau bahan-bahan infeksius, sehingga kita bisa sehat, tetap bekerja dengan sehat. Itu adalah suatu keuntungan bagi kita juga perusahaan. Perusahaan memiliki karyawannya yang sehat, itu adalah suatu keuntungan, sehingga mempunyai kinerja yang baik. Itu saja mungkin
Bu Susi, paparan dari saya, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Baik, saya kembalikan waktunya ke Baik. Ibu Susi.